Pursuit of the Truth, bab 55-56. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Itu sangat sulit. Segala sesuatu lebih mudah dilakukan jika Anda mengikuti arus, tetapi jika Anda melawannya, itu menjadi sulit. Sama halnya dengan pembuluh darah. Mereka akan muncul satu persatu saat seseorang mengedarkan ki di tubuhnya. Namun, semuanya juga bisa muncul sekaligus dalam kekuatan yang eksplosif. Itu mudah dilakukan. Jika seseorang ingin memanggil kembali pembuluh darah satu persatu, maka mereka perlu mengendalikan kecepatan ki dalam tubuh mereka dengan sangat presisi. Su Ming harus mengendalikan ki-nya dengan sangat baik untuk mencapai tingkat presisi tersebut. Sangat jarang seorang berserker di alam pemadatan darah mampu melakukan hal itu. Bahkan, ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seseorang yang masih berada di alam pemadatan darah. Ini adalah keterampilan yang hanya bisa dipahami dan dilakukan oleh seorang berserker kuat di alam transendensi. Su Ming tidak mengetahui hal ini. Yang dia tahu hanyalah bahwa tetua mengajarinya cara melakukannya. Itu seperti teka-teki, dia harus menemukan solusinya sendiri dan mencari tahu apa yang seharusnya dia lakukan sambil memikirkannya secara mendalam. Dia tidak merasa dipaksa, dan dia juga tidak merasa kesulitan mencoba memecahkan masalah tersebut. Semuanya terjadi secara alami, bahkan begitu alaminya sehingga Su Ming merasa dia harus mencobanya. Jika dia tidak melakukannya, maka itu akan sia-sia karena dia telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk memikirkannya. 2 jam berlalu dengan lambat. Selama 2 jam itu, Su Ming duduk dengan kaki bersilang dan tidak bergerak. Saat ia terus mencoba mengendalikan sirkulasi ki-nya, perubahan aneh terjadi pada pembuluh darah di tubuhnya. Jumlah pembuluh darah tiba-tiba berkurang puluhan, lalu tiba-tiba kembali ke jumlah penuhnya 49. Saat perubahan ini berlanjut, secara bertahap ia mencapai keadaan stabil. Semua ini sebagian besar terkait dengan tekanan di tempat ini. Bahkan dapat dikatakan bahwa berkat kekuatan eksternal inilah seorang berserker di alam pemadatan darah dapat melakukan salah satu kontrol detail yang hanya dapat dilakukan oleh seorang berserker di alam transendensi. Waktu berlalu, dan tak lama kemudian, hari pun tiba. Kabut di pegunungan semakin tebal saat senja. Suasananya tenang, tetapi situasi di lapangan di luar berbeda dengan di pegunungan. Lapangan itu ramai dengan aktivitas, dan suara-suara diskusi terdengar di udara. Bahkan ada beberapa orang yang mengeluarkan koin batu dan mulai memasang taruhan. Seperti yang diperkirakan, peringkat 1 masih Ye Wang. Lihat dia sudah melangkah 561 langkah. Peringkat 2 adalah Chen Chong, dia baru melangkah 326 langkah. Itu bukan apa-apa. Aku sedang memperhatikan peringkat ketiga, Bisu. Orang ini jelas merupakan kuda hitam dalam tes ini. Aku yakin semua orang berpikir demikian. Orang ini, yang belum pernah kita dengar sebelumnya, telah mengambil 327 langkah. Dia terus bergantian posisi dengan peringkat kedua sepanjang sore. Tapi aku penasaran apa yang terjadi pada Wu Shen, dia hanya berada di peringkat ke-12. Di sudut lapangan, Mo Sang dan Jing Nan duduk bersila. Tak seorang pun berani mengganggu mereka. Ada penghalang tak terlihat di sekitar mereka yang memisahkan mereka dari dunia. Mo Sang, Su Ming sudah berada di tangga ke-32 sepanjang sore. Kurasa dia sudah kelelahan. Dia berada di posisi terakhir. Jing Nan sedikit mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mo Sang tidak berbicara, melainkan memilih untuk melihat peringkat pada patung elang itu. Wajahnya tetap tenang seperti biasa, tetapi di dalam hatinya, ia merasa bahagia. Ia tahu bahwa Su Ming telah memecahkan teka-tekinya. Baginya, jika Su Ming bisa memahaminya sendiri, itu jauh lebih berharga daripada mendapatkan darah berserker. Matahari dan bulan muncul bersamaan saat senja dan mulai bertukar tempat satu sama lain. Peringkat Su Ming tidak menarik perhatian siapapun. Mereka hanya akan meliriknya untuk melihat siapa yang berada di posisi terakhir. Saat itu, Su Ming masih duduk di anak tangga ke-32. Ia tampak tidak berubah, tetapi jika diperhatikan dengan saksama, akan terlihat bahwa jumlah pembuluh darah di tubuhnya berubah dengan cepat.
Terkadang ada 46 pembuluh darah, terkadang 47, dan terkadang 48. Perubahannya terlalu cepat, sehingga jika tidak diperhatikan, tidak akan terlihat. Ketika matahari benar-benar tertutup dan bulan tampak lebih jelas di langit, pembuluh darah di tubuh Su Ming berubah sekali lagi. Secara bertahap, jumlah pembuluh darah yang naik ke atas meningkat dari 1 kali menjadi 2 kali, lalu 3 kali, hingga mencapai 8 kali, dan 9 kali. Pada saat itu, Su Ming membuka matanya dan secercah kegembiraan muncul sesaat di matanya. Dia berhasil. Mungkin tidak sempurna, tapi dia berhasil. Dari 10 kali percobaan itu, ada 9 kali di mana dia hanya berhasil membuat satu pembuluh darah di tubuhnya menghilang. Menghilangkan satu pembuluh darah mungkin tampak tidak signifikan, tetapi itu berarti Su Ming telah mulai berhasil mengendalikan sirkulasi darah dan qi-nya. Darahnya tidak lagi seperti kuda liar yang mengamuk, dia telah berhasil mengikatnya dengan tali. Perlahan, dia duduk di sana dan secara bertahap mengurangi jumlah pembuluh darah di tubuhnya menjadi 47, 46, 45, baru pada pembuluh darah ke-38 Su Ming mulai kehilangan kendali, dan qi-nya mulai bergejolak. Su Ming tahu bahwa tekanan seimbang pada langkah ke-32 tidak lagi cukup membantunya. Jika dia ingin meningkatkan kemampuannya, maka dia perlu melanjutkan ke langkah ke-79. Mata Su Ming berbinar. Tanpa ragu, ia berdiri dan melangkah ke anak tangga ke-33. Ia terus bergerak maju dengan penuh keyakinan. Saat ia melangkah maju selangkah demi selangkah dan tekanan gunung menekan tubuhnya, ke-49 pembuluh darah di tubuh Su Ming tiba-tiba muncul dan bersirkulasi dengan cepat di tubuhnya. Kontrol yang ia peroleh sore itu bukan hanya sebuah pencapaian, tetapi ia juga memperoleh kendali atas pembuluh darahnya, menyebabkan suara dentuman teredam bergema di tubuh Su Ming saat pembuluh darah itu muncul. Saat suara itu bergema di udara, pembuluh darah ke-50 tiba-tiba muncul di tubuhnya. Pembuluh darah ke-51 juga muncul begitu pembuluh darah ke-50 muncul, dan itu tidak berhenti di situ. Saat Su Ming terus menaiki tangga hingga mencapai anak tangga ke-37, ke-42, ke-49, ke-58. Begitu ia mencapai langkah ke-60 dalam waktu singkat, pembuluh darah ke-52 tiba-tiba muncul di tubuh Su Ming. Hanya satu langkah lagi, dan dia akan mencapai tingkat kelima dari ranah pemadatan darah. Bahkan, dia sudah bisa mulai berlatih seni berserker, debu darah gelap. Suara teredam yang berasal dari tubuhnya mungkin tidak bergema terlalu jauh, tetapi bisu, yang telah mengambil sekitar 300 langkah di jalan terdekat, mendengarnya saat dia berjalan. Dia berhenti dan menoleh ke belakang. Ini adalah suara seseorang yang melampaui jumlah pembuluh darah yang dimilikinya saat ini. Siapa sebenarnya yang berhasil menambah jumlah pembuluh darah di tempat ini? Ia sempat berpikir sejenak, tetapi tidak terlalu memperhatikannya. Ia terus berjalan maju. Mungkin ini pertama kalinya ia berada di tempat ini, tetapi ia sudah melakukan persiapan sebelum datang. Bisu tahu bahwa tekanan di gunung akan meningkat beberapa kali lipat di malam hari dibandingkan siang hari. Itulah sebabnya hampir semua orang memilih untuk berhenti bergerak saat malam tiba dan bulan bersinar terang di langit. Lagi pula, jika mereka terus bergerak maju, mereka harus membayar harga yang jauh lebih mahal, dan itu tidak sepadan. Akan jauh lebih baik jika mereka beristirahat semalaman dan melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Jika mereka melakukan itu, mereka akan berada dalam kondisi terbaik. Karena itulah, dia akan terus bergerak maju sejauh mungkin sebelum tengah malam tiba, dan kemudian harus beristirahat. Ketika pembuluh darah di tubuh Su Ming bertambah menjadi 52, dia terus bergerak maju. Dia bergerak cepat menaiki tangga menuju puncak gunung yang tak terlihat. Dia tidak menyadari bahwa kecepatannya telah menyebabkan sedikit keributan di lapangan di luar. Ratusan orang di lapangan mungkin hanya memperhatikan 50 peringkat teratas dalam ujian, tetapi mereka sesekali akan melihat orang bernama Mo Su yang berada di peringkat terakhir dan mengejeknya dalam hati. Bagi mereka, orang yang menghabiskan sepanjang sore di langkah ke-32 sudah kehabisan tenaga. Namun kini, ketika salah satu pria di kerumunan itu memandang perubahan peringkat 50 besar dengan kagum dan tanpa sadar melirik peringkat terakhir, ia terkejut sesaat, lalu matanya membelalak. Ia melihat dengan mata kepala sendiri angka di belakang nama Mo Su, yang sebelumnya berada di peringkat terakhir, tiba-tiba meningkat. 33, 37, 45,
48, sampai 61, 63, dan terus meningkat. Dia juga melihat peringkat dan menyadari bahwa Mosu telah naik puluhan peringkat dari posisi terakhir, dan peringkatnya terus meningkat. Tak lama kemudian, bukan hanya dia yang menyadari perubahan itu. Banyak orang menyadarinya dan ketika mereka melihat lebih dekat, mereka semua tercengang. Sejak saat itu, minat terhadap 50 peringkat teratas tidak lagi setinggi peningkatan peringkat yang diraih oleh orang yang sebelumnya berada di posisi terakhir. Orang yang bernama Mosu itu sudah mulai bangun. Haha, mungkinkah dia beristirahat sepanjang siang dan baru bangun? Dia sudah berada di peringkat ke-137. Dia naik begitu banyak peringkat dari posisi terakhir. Apakah dia tipe orang yang tiba-tiba memiliki kekuatan eksplosif di tahap selanjutnya? Mari kita lihat apakah dia bisa masuk dalam 120 besar. Dia lolos. Peringkat ke-119, 79 langkah. Hah, kenapa dia berhenti? Dia berhenti lagi. Orang-orang yang memperhatikan peringkat Suming melihat nama Mosu di urutan ke-119. Ketika mereka melihat bahwa tidak ada perubahan lagi pada jumlah langkah yang diambilnya, yaitu 79, mereka merasa kecewa. Saya kira saya akan melihat keajaiban lain, tetapi sepertinya dia tidak memiliki cukup kekuatan. Sepertinya dia sudah mencapai batasnya setelah 79 langkah. Dia pasti telah menyimpan energi sepanjang sore dan melepaskannya semua. Lambat laun, tak seorang pun di lapangan lagi memperhatikan nama yang tampak biasa itu. Mereka mengalihkan perhatian kembali ke 50 peringkat teratas. Tengah malam sudah dekat. Menurut tradisi, tidak seorang pun akan melanjutkan menaiki tangga pada tengah malam. Peringkat pada saat itu akan menjadi skor akhir untuk hari itu. Di sudut lapangan, Mosang melihat nama Suming saat ia naik peringkat hingga akhirnya berhenti di anak tangga ke-79. Senyum terukir di wajahnya. Adapun Jingnan, yang duduk di sampingnya, mengerutkan kening. Ketika dia melihat patung elang itu, ratusan nama yang terukir di atasnya seolah lenyap di matanya hingga hanya tersisa satu. Ke-119, Mosu, 79 anak tangga. Saat peringkat Suming naik, Gula, yang berada di anak tangga kecil lain di gunung itu, menjadi gugup. Dia memegang piring di tangannya sambil melihat peringkat yang tertera di atasnya. 118, Wula, 82 anak tangga. Setelah sekian lama, ketika Wula melihat orang bernama Mosu masih berada di anak tangga ke-79, dia menghela napas lega dan dengan gigi terkatup melanjutkan pendakian ke atas. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Suming duduk di anak tangga ke-79. Dia memandang sekelilingnya, terutama bulan di langit. Masih ada waktu sebelum tengah malam, meskipun begitu, malam adalah saat yang nyaman baginya. Sejak mulai berlatih seni berserker api, Suming jatuh cinta pada malam hari. Dia terutama menantikan malam-malam saat bulan purnama. Namun sejak Suming mulai berlatih seni berserker api, dia belum pernah melihat bulan purnama. Mungkin bulan itu pernah muncul sekali, tetapi tertutup awan gelap hari itu. Dia merasakan kegelisahan di tubuhnya saat berada di gua api, tetapi pada akhirnya tidak banyak perubahan dalam dirinya. Suming telah menganalisisnya sendiri, jika bulan tidak tertutup awan gelap hari itu, maka mungkin akan ada beberapa perubahan yang jelas dalam dirinya. Sayang sekali hari ini bukan bulan purnama, tetapi Suming tetap merasa tenang. Pada saat yang sama, tekanan meningkat seiring setiap langkah yang diambilnya, dan tekanan itu juga meningkat seiring bulan terbit di langit. Tetua suku aliran angin memang menyebutkan bahwa tekanan di gunung akan meningkat di malam hari, sepertinya itu benar. Suming tersenyum, dia tidak merasa terganggu oleh hal itu. Baginya, peningkatan tekanan di malam hari berarti kekuatannya akan mencapai puncaknya. Suming jauh lebih menakutkan di malam hari daripada di siang hari. Suming mengalihkan pandangannya dari bulan dan duduk bersila di anak tangga ke-79. Dia menarik napas dalam-dalam dan mulai merasakan perbedaan di tempat ini dengan tenang. Sesuai dugaannya, ini adalah tempat kedua di tangga di mana tekanannya seimbang. Tekanannya mungkin seimbang, tetapi masih jauh lebih kuat daripada tekanan di anak tangga ke-32. Tempat ini sangat cocok baginya untuk terus mengendalikan ki dalam tubuhnya ke keadaan yang mendalam dan mengendalikan jumlah pembuluh darah yang ingin ia manifestasikan di tubuhnya dengan sangat tepat. Saat itu,
Suming juga tahu bahwa 3 pembuluh darah tambahan yang muncul ketika dia melangkah ke anak tangga ke-79 disebabkan oleh kemampuannya mengendalikan ki dalam tubuhnya dengan sangat presisi. Hanya satu lagi, dan dia akan mampu mencapai tingkat kelima dari ranah pemadatan darah. Hal ini membuat Suming sangat bersemangat dengan prospek betapa banyaknya pembuluh darah yang dapat ia wujudkan setelah langkah ke-79 tidak lagi cukup untuk latihannya dan ia harus melangkah lebih tinggi. Suming perlahan menutup matanya dan mulai mengalirkan ki ke seluruh tubuhnya. Sekali lagi, ia memasuki kondisi halus mengendalikan ki-nya dan mencoba mengendalikan kecepatan ki yang kembali ke tubuhnya, membuatnya melambat sesuai keinginannya. Seiring waktu berlalu, 52 pembuluh darah di tubuhnya secara bertahap mulai berkurang dengan kecepatan yang stabil dari kecepatan yang tidak menentu ketika ia pertama kali memulai latihan di langkah ke-79, seiring ia mulai terbiasa dengan kondisi tersebut. Perlahan, ia mulai mendekati batas sebelumnya di langkah ke-32, tetapi sekarang ia memiliki 3 pembuluh darah tambahan di tubuhnya, masih tersisa 40 pembuluh darah di tubuhnya saat pembuluh darah menghilang satu persatu. Suming tenang. Tidak ada sedikit pun kecemasan dalam dirinya. Dia perlahan mengalirkan ki-nya dan fokus pada pengendalian yang cermat. Tak lama kemudian, 2 jam berlalu. Pada saat itu, banyak orang sudah berhenti bergerak maju di gunung. Mereka memilih untuk duduk bersila di salah satu anak tangga untuk berlatih dan mengamati peringkat di papan yang ada di tangan mereka. Mereka juga menunggu datangnya siang hari agar dapat melanjutkan kompetisi satu sama lain. Wu Sen terengah-engah. Wajahnya pucat pasi. Setelah mengertakkan gigi dan sampai di anak tangga ke-295, akhirnya ia menyerah dan duduk di pinggir. Wajahnya muram. Saat menatap kabut, ada keraguan di matanya. Darah mayatku, sial. Orang itu mencuri darahku. Tampaknya, aku tidak hanya tidak bisa menggunakan kekuatanku dengan akurat, aku juga akan melemah dengan cepat. Aku sudah bisa merasakan diriku semakin lemah. Aku tidak bisa membiarkan tetua itu tahu tentang ini. Jika dia tahu bahwa aku kehilangan darahku, maka meskipun dia membantuku mendapatkannya kembali, aku akan kehilangan nilaiku di matanya. Begitu memikirkan konsekuensi mengerikan itu, Wu Sen mengepalkan tinjunya. Ada sedikit rasa takut di balik ketidakpastian di matanya. Aku jelas tidak bisa membiarkan orang lain tahu tentang ini, terutama orang-orang yang pernah menawarkan darah mayat mereka kepadaku di masa lalu. Aku telah menindas mereka beberapa tahun terakhir ini karena aku kuat dan statusku di suku tinggi. Jika mereka tahu bahwa aku kehilangan darah mayat, mereka akan langsung mengkhianatiku. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Wajah Wu Sen tampak ganas saat ia menggertakkan giginya. Namun, masih ada keraguan di raut wajahnya. Chen Chong terengah-engah. Ia bergumam pelan sambil berjalan. Saat memandang bulan yang bersinar terang di langit meskipun tertutup kabut, ia ingin beristirahat dan menunggu hari esok. Namun, begitu melihat peringkat di piring di tangannya dan menyadari bahwa seseorang bernama Bisu telah melampauinya 2 peringkat, ia merasa tertantang. Dasar bajingan, aku tidak akan tinggal diam. Chen Chong menggertakkan giginya dan terus berjalan. Pada saat yang sama, Bisu dari suku Gunung Hitam juga terengah-engah sambil menatap piring di tangannya dan terus berjalan meskipun tekanan yang semakin meningkat akibat bulan. Seolah-olah dia sedang bersaing dengan Chen Chong dan memaksakan diri untuk terus menaiki tangga. Baru 1 jam kemudian Chen Chong mengeluarkan raungan besar dan duduk di samping dengan kaki gemetar. Dia menggeram beberapa kali ke arah kabut tipis di sekitarnya. Pergi, silakan duluan, bajingan. Aku tidak akan bersaing denganmu hari ini lagi. Besok saja. Mungkin Bisu merasakannya, karena setelah melangkah beberapa langkah lagi, dia terjatuh ke tanah. Namun ketika dia melihat peringkatnya, ada senyum gelap di bibirnya. Lei Chen duduk di sekitar anak tangga ke-130 dengan sangat enggan dan terengah-engah. Banyak orang sudah berhenti, tetapi ada satu orang yang terus bergerak maju. 563, 567, 572, Ye Wang ternyata sedang berjalan di tengah malam. Peringkat kedua diraih Bisu. Ia hanya mengambil 397 langkah, tetapi Ye Wang sudah mencapai lebih dari 500 langkah. Mungkinkah ia mengabaikan tekanan yang lebih kuat di malam hari dan ingin terus berjalan? Seperti yang diharapkan dari yang terkuat di antara generasi muda. Ketekunannya itu tidak bisa dibandingkan dengan yang lain.
Ratusan orang di lapangan itu semuanya menatap peringkat yang tertera pada patung-patung elang. Saat ini, satu-satunya angka langkah yang berubah di papan peringkat adalah milik orang yang berada di posisi pertama. Peserta lain yang mengikuti tahap pertama tes semuanya telah berhenti. 587, 589. Angkanya berubah lagi. Kali ini 595. Suasana di lapangan menjadi riuh. Perhatian semua orang tertuju pada juara pertama. Bahkan para pemimpin dari suku lain pun menghela napas kagum kepada Ye Wang. Mo Sang, Ye Wang dari sukuku memiliki potensi yang sangat tinggi. Bagaimana perbandingannya denganmu? Tetua suku aliran angin, Jingnan, tersenyum sambil melihat peringkat pada patung itu dan berbicara perlahan. Mo Sang tampak tenang sambil tersenyum. Tidak buruk, Jingnan tersenyum, tetapi dia tidak lagi membicarakan hal itu. Saat itu, tatapan Ye Wang tegas saat ia terus berjalan maju dengan tangan di belakang punggung meskipun keringat mengalir deras di dahinya. Setiap langkah yang diambilnya terasa berat, tetapi ia tidak ragu-ragu. Ia baru berhenti ketika mencapai anak tangga ke-600. Senyum terukir di wajahnya saat ia duduk di pinggir jalan. Terakhir kali aku di sini, aku menaiki 580 anak tangga di malam pertama. Kali ini, aku melampaui pencapaianku sendiri sebanyak 20 anak tangga. Itu sudah cukup bagus, aku penasaran apakah ada yang bisa menemukan ujian di anak tangga ke-562, tapi aku cukup yakin itu akan sama seperti sebelumnya. Tidak seorang pun akan berhak mengalami ujian di anak tangga ke-562, sambil bergumam pelan, ada raut wajah penuh kebanggaan yang tak bisa disembunyikan. Langkah ke-562 adalah jebakan. Dia gagal saat pertama kali sampai di tempat itu saat mengikuti ujian, dan baru berhasil pada percobaan kedua. Sekarang sudah percobaan ketiga, dan dia tidak lagi terlalu memperhatikannya. Baginya, tidak ada seorang pun di antara peserta ujian yang bisa menyainginya. Tidak ada seorang pun yang berhak mendapatkan perhatiannya. Dia juga memperhatikan piring itu sepanjang hari. Namun, dia tidak membandingkan skornya dengan pesaing lain, melainkan dengan dirinya sendiri. Begitu dia berhenti, suara-suara diskusi terus terdengar di lapangan di luar. Di mata mereka, begitu Ye Wang berhenti, kompetisi untuk hari itu juga terhenti sepenuhnya. Setelah itu, mereka harus menunggu hari berikutnya untuk babak selanjutnya. Peringkat 1 adalah Ye Wang, 2 adalah Bisu, 3 adalah Chen Chong, 12 adalah Wu Shen. Sampai sekarang, hanya ada satu orang luar di antara 10 peringkat teratas, yang lainnya semuanya berasal dari suku aliran angin. Namun, peringkat ke-48 adalah Bei Ling, dan peringkat ke-49 adalah Sikong. Mereka juga bukan unggulan. Saya penasaran apakah keduanya mampu mempertahankan peringkat mereka di 50 besar besok. Lagi pula, hari ini baru hari pertama. Kunci yang menentukan hasil kompetisi adalah besok. Dari mana sebenarnya Bisu berasal? Hasil yang mengejutkan, dia berada di peringkat kedua. Dia bahkan mengungguli Chen Chong. Orang ini akan menjadi berserker terkenal di masa depan. Ini belum berakhir, sesuatu yang tak terduga mungkin terjadi, suara riuh diskusi perlahan mereda. Ratusan orang di lapangan duduk bersila dan menunggu hari kedua tiba. Lambat laun, satu-satunya suara yang terdengar di lapangan hanyalah suara napas. Mo Sang, ayo kita kembali ke suku bersama dan melanjutkan bermain catur. Kita lihat apakah Sumingmu bisa masuk 50 besar besok. Jingnan tersenyum dan menatap Mo Sang. Mo Sang tidak berbicara, tetapi malah menatap nama Suming di patung elang itu. Peringkatnya telah turun dari 120 menjadi 123. Dia mengangguk. Tepat ketika mereka hendak pergi, pupil mata tetua itu menyempit saat ia melihat sesuatu. Tak lama kemudian, beberapa orang di lapangan yang belum beristirahat dan masih melihat papan peringkat sesekali mengeluarkan seruan terkejut. Dia bergerak, orang bernama Mosu itu bergerak. Seruan terkejut itu segera membuat mereka yang sudah menutup mata membuka mata kembali secara naluriah dan melihat ke arah sana. Ketika mereka melihatnya, keheranan terpancar di wajah mereka. Jingnang, yang hendak pergi, berhenti. Dia pun menoleh dan menatap patung itu. Dia bukan satu-satunya. Semua orang di lapangan, termasuk tetua suku Naga Kegelapan, pemimpin suku Gunung Hitam, dan para pemimpin dari suku-suku lain, menoleh. Lagi pula,
Semua orang yang mengikuti ujian sudah berhenti bergerak malam itu. Kenaikan pangkat yang tiba-tiba oleh satu orang itu sangat mencolok. Jauh di pegunungan, Su Ming, yang sedang duduk dan bermeditasi pada langkah ke-79, tiba-tiba membuka matanya. Kontrolnya atas pengurangan pembuluh darah di tubuhnya berhenti pada pembuluh darah ke-28. Itu adalah batasnya. Dia tidak bisa melanjutkan lagi. Kali ini, jauh lebih mudah dan lancar daripada sebelumnya. Waktu yang dihabiskannya juga jauh lebih singkat. Alasannya adalah karena saat itu malam hari. Ada sedikit bayangan bulan merah di mata Su Ming saat dia duduk di bawah sinar bulan. Dia perlahan berdiri dan memandang tangga spiral. Kilatan terang muncul sesaat di matanya. Tempat selanjutnya, Su Ming mengangkat kaki kanannya. Di bawah sinar bulan, tidak ada orang lain yang berani melanjutkan pendakian gunung selain dirinya, baik Chen Chong, Bisu, atau bahkan Ye Wang. Tidak ada orang lain yang berani terus maju. Hanya dia, Su Ming, yang terus melangkah. Malam itu miliknya.